Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk datang berkunjung atau berziarah ke tempat para wali Allah. Yang pertama kita datangi adalah tempatnya Sunan Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari rombongan Majelis Ta'lim Nurussalam Kota Bandung, ziarah Wali Songo. Dan kali ini kita sedang berada di sekitar tempat ziarah Sunan Kudus. Sebelum ke tempat ziarah kita ditampung dulu, kemudian kita menunggu angkutan ya, karena lokasinya cukup sedang lah gitu. Jadi ini masih banyak yang menunggu di Sunan Kudus. Selanjutnya nanti kita kemana, kita tunggu lagi nanti ya. Ketika kami menuju area makam Sunan Kudus, kendaraan yang kami tumpangi diarahkan menuju suatu titik, yaitu lahan parkir. Lahan parkir khusus ini digunakan oleh para peziarah dengan tujuan area makam Sunan Kudus, dan transportasi yang dapat dipilih oleh para peziarah atau wisatawan berbagai macam tersedia di sana. Ada ojek, ada dokar, ada kendaraan angkutan khusus dengan tarif yang sama. Perjalanan menuju makam Sunan Kudus cukup mengasihkan dengan pemandangan sudut-sudut kota Kudus tempo dulu yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Dan pemandangan kota sekitar makam Sunan Kudus dengan bangunan kuno dan juga gang-gang sempit dengan bangunan yang menjulang tinggi membuat saya kagum karena masih terawat dengan baik. Setelah saya menikmati pemandangan sekitar makam Sunan Kudus selama kurang lebih 10 menit, saya tiba di komplek Menara Kudus dan juga makam Sunan Kudus yang masyhur dan berbaur dengan ratusan peziarah yang datang dari segala penjuru dan silih berganti.
Dan sekarang kita sudah memasuki area kawasan Sunan Kudus. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa yang sedang runtuh kala itu, dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau yang lebih kita kenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Al-Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sunan Kudus mempunyai nama asli Jafar Shodiq. Beliau mendapat gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pimpinan atau seorang pemimpin dari rombongan. Perjalanan naik hajinya ini sangat penting, sering sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memiliki daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa seperti agama Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih diingat oleh para masyarakat kota Kudus. Suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebo Gumaran. Sapi ini ukurannya sangat besar sekali dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal besar. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalan. Di masa itu masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu. Karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat itu, Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi ukuran besar itu, mereka penasaran dengan apa yang dilakukan oleh sang pemilik. Dan tanpa diduga, sang pemilik yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dengan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah peliharaannya dan tidak boleh ada yang menyakitinya apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu
jadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus dan mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwahnya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang mempercayai kalau Sunan Kudus ini adalah titisan dari Dewa Wisnu. Larangan untuk membunuh sapi ini masih diterapkan oleh masyarakat Kudus karena setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih berkurban dengan kurbau. Larangan untuk membunuh sapi ini masih diterapkan oleh masyarakat Kudus karena setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih untuk berkurban dengan kerbau. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa begitu tingginya rasa toleransi yang dianut oleh Sunan Kudus, maka tidak sedikit pada saat itu orang yang beragama Hindu dan Buddha terkagum-kagum dengan akhlak dari Sunan Kudus. Kami sekeluarga beserta rombongan sudah melaksanakan ziarah Jafar Shodiq Sunan Kudus. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kami semua. Selanjutnya kita akan istirahat dulu sebentar dan nanti kita akan menuju kemana, kita ikuti nanti. Demikianlah artikel yang bisa kami sampaikan mengenai Sunan Kudus. Untuk selanjutnya kita akan berjumpa lagi di tempat ziarah atau kita akan menziarahi sunan yang lainnya. Dan sebelumnya tetap dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe supaya kami bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita akan berjumpa lagi di tempat ziarah yang selanjutnya akan kami datangi. Dan untuk itu kami tetap mohon dukungan, like, komen, dan subscribe-nya supaya kami dapat terus mengembangkan channel ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Billahi fi sabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.